Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis Universitas Narotama dengan dosen Haji Iga Ayu Nitya Darmani. Perkenalkan, nama saya Feni Hanan Afifa dengan NIM 01221069. Saya akan menjelaskan tentang bisnis dan kelestarian lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan sebuah ruang kesatuan dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang bisa mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam memelihara lingkungan, terdapat beberapa perlindungan dan pengelolaan pada lingkungan hidup, yaitu pertama, perencanaan, yang kedua, pemanfaatan, yang ketiga, pengendalian, yang keempat, pemeliharaan, yang kelima, pengawasan, serta yang keenam, penegakan hukum. Dalam bisnis ramah lingkungan, dalam menjalankan bisnisnya, bukan berarti kita menurunkan kualitas yang ada pada produk yang dijual, tetapi tentang penggunaan bahan produksi dan sumber daya yang digunakan lebih efisien. Dalam menjalankan bisnis ramah lingkungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam pengelolaan bahan baku, pemilihan produk dan peralatan, penggunaan air, dan pengelolaan sampah. Selanjutnya, perencanaan. Dalam setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, perlu melakukan analisis risiko lingkungan hidup, meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Dalam pengkajian risiko adalah bertujuan untuk mengungkapkan berbagai risiko pada setiap usaha. Lalu, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Lalu, komunikasi risiko. Komunikasi risiko adalah setiap orang yang melakukan usaha wajib untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Kemudian, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kemudian, cara mengembangkan bisnis ramah lingkungan. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, dengan mengganti kemasan produk. Dan yang ketiga, kelola bahan baku. Serta yang keempat, dengan melakukan daur ulang. Selanjutnya, contoh studi kasus. Pada praktik greenwashing alias pencitraan palsu untuk mendatangkan kesan ramah lingkungan banyak dilakukan merek dan brand besar sebagai strategi pemasaran. Sayangnya, praktik itu kini meluas tak sekedar sebagai aksi korporasi untuk menarik konsumen agar pembeli produk dari brand tertentu, namun melebar menjadi semacam perang dagang antar merek. Akibatnya, konsumen yang menjadi korban di bidang bisnis nyaris tak berujung. Tak terkecuali, hal itu terjadi dalam isu mikroplastik, di mana kemasan plastik saat ini memang banyak digunakan pada bungkus pangan dan minuman. Gaya hidup serba praktis sekarang ini
memang membuat kemasan plastik menjadi tidak terelakkan. Hal tersebut kemudian mendorong sekelompok orang berkampanye tentang bahayanya mikroplastik, misalnya dalam kemasan galon, guna ulang yang banyak digunakan di kalangan masyarakat. Peneliti sekaligus dosen di Universitas Indonesia menegaskan pihaknya tidak pernah meneliti mikroplastik pada galon guna ulang dan hanya melakukan penelitian yang mengungkapkan adanya kandungan mikroplastik di kemasan galon sekali pakai berbahan PET. Sehingga belum ada bukti keberadaan mikroplastik pada galon guna ulang. Penelitian dilakukan yakni pada kemasan galon sekali pakai berbahan PET. Hasil penelitiannya menunjukkan secara kuantitatif dan kualitatif ada mikroplastik di air kemasan di dalamnya. Penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia bersama Greenpeace sama sekali tidak ada kaitannya dengan kemasan galon guna ulang berbahan polikarbonat atau PC. Dosen Universitas Indonesia membantah informasi yang beredar yang menyatakan ada kandungan mikroplastik dalam galon guna ulang yang lebih berbahaya dari kemasan plastik lainnya, termasuk galon sekali pakai. Dia pun menyayangkan bahwa apa yang disampaikannya itu telah dipelintir pihak-pihak tertentu. Padahal, data yang ia sampaikan terkait kandungan mikroplastik pada galon sekali pakai bukan pada kemasan plastik yang lain. Dengan adanya hal tersebut, praktik greenwashing memang telah meluas menjadi instrumen untuk saling menjatuhkan citra produk di mata konsumen. Namun, sudah saatnya konsumen di tanah air semakin cerdas untuk menganalisis dan mengolah informasi. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bisnis ramah lingkungan harus benar-benar memperhatikan produk yang akan dijual, apakah tempat pengemasan produk, kemudian bahan produksi, dan sumber daya yang digunakan nantinya dapat didaur ulang atau tidak, agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.